الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pembahasan kita melalui kitab As-Sunan Al-Yawmiyah, yaitu tentang amalan-amalan yang sunnah atau mustahab yang dilakukan oleh Nabi SAW, mulai dari bangun subuh sampai subuh kembali, dan itu menjadi suri tauladan bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW. Nah, manfaat daripada mengikuti Nabi SAW di antaranya dengan taat pada apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka bermakna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Jadi Rasulullah mengatakan, seandainya engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, ikuti aku ini dari semua perintah Nabi, meninggalkan larangan dari Nabi, serta meniru amal-amal yang baik, amal-amal yang sunnah dari Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang suka dengan meniru kebiasaan hidup Nabi SAW dalam pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, seandainya seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan semua perbuatan-perbuatan yang disunnahkan, maka aku akan mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijalahu allati yamshi biha. Kata Allah, semua gerakan atau pekerjaan tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, semua di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap keputusan yang dia ambil adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jadinya dia melangkah adalah hasil daripada bimbingan Allah. Itu orang kalau sudah dicintai Allah. Lalu Nabi menyambung, Allah kembali menjamin, wa in sa'alani la'utiyannahu. Lalu kalau dia meminta sesuatu dariku, ku kabulkan, pasti ku kabulkan. Wa la in ista'azani la'u'izannahu. Kalau dia memohon perlindungan dariku, pasti segera kuturunkan perlindungan itu. Nah, ini di antara kelebihan orang yang suka melakukan
yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hidupnya dijamin berada di dalam bimbingan Allah. Kalau dia berdoa, dikabulkan Allah. Kalau dia sedang kesulitan, lalu dia memohon perlindungan dari Allah, memohon pertolongan Allah, maka pertolongan itu turun. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat apa saja yang hendaknya kita lakukan, mulai dari bangun dari waktu salat subuh sampai kembali. Dan kita perlu ingat, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali ketika engkau sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan orang Islam. Nah, jadi kalau kita melakukan amalan ini secara istiqamah, pastinya diselangi dengan yang wajib, maka kemungkinan besar sekali kita akan mati dalam keadaan sedang melakukan amal saleh. Karena setiap waktu kita selingi dengan amal saleh yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa saja yang perlu dilakukan mulai dari subuh. Jadi kemarin, minggu yang lalu kita sudah kabarkan kitab ini membagi pembahasan menjadi 7 pembahasan, yaitu yang pertama ma qabla al-fajri. Apa saja yang dianjurkan, yang disunnahkan sebelum datangnya waktu fajar. Jadi sebelum datang waktu subuh, apa saja yang selayaknya kita lakukan atau menjelang waktu subuh. Yang pertama, ketika bangun tidur. Jadi kita mulai dari bangun tidur sebelum subuh. Yashusu fahu bisiwak, ayudallikuhu bisiwak. Ketika bangun tidur, maka hendaknya seseorang melakukan siwak, yaitu sikat gigi. Hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Rasulullah kalau bangun tidur, artinya menjelang subuh, maka Rasulullah membersihkan mulutnya dengan cara bersiwak atau menyikat gigi. Jadi ini dilakukan karena kita sepanjang malam itu dalam keadaan menyimpan bau mulut. Jadi bersiwak ini, walaupun ada dalil yang menyebutkan sunnahnya memakai kayu siwak, namun pada dasarnya tujuan daripada bersiwak adalah menghilangkan bau mulut. Mungkin kita hari ini membayangkan bersiwak itu yang penting sikat, nggak penting hilang bau mulut. Nah, itu salah. Sehingga ada kebiasaan yang salah, yaitu ketika orang bersiwak memakai kayu siwak, tetapi bau mulutnya tidak hilang, malah kayu siwaknya yang bertambah bau. Nah, jadi itu salah tujuan. Karena tujuan daripada sikat gigi menghilangkan bau mulut. Makanya ketika bangun itu boleh saja melakukan siwak tidak di kamar mandi. Jadi ada sikat langsung di kamar. Nah, dulu kan nggak ada gaya hidup
seperti hari ini di kamar mandi ada toiletnya, ada obat untuk seperti Pepsodent, itu pasta gigi itu nggak ada. Nah, Nabi ketika bangun tidur, kebiasaan Nabi adalah melakukan tahajud dulu. Nah, maka disebutkan dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwak. Rasulullah kapanpun bangun, sepertiga malam pun dia bangun, tidak lupa beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, jadi mungkin bayangan kita Rasulullah kamar mandi dulu, tidak. Beliau langsung menyikat giginya di awal bangun. Walaupun bangun itu bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Dan ini kebiasaan hidup Rasulullah. Makruh hukumnya bergadang kalau tidak ada perlunya. Orang yang hidup-hidup tahun 80-an nggak hafal sekali juga. Makruh hukumnya begadang kalau tidak ada perlunya. Itu bukan kata Rasulullah, yang kata ramai-ramai. Karena Rasulullah setelah salat Isya beliau segera tidur. Beliau baru bertahan tidak tidur kalau ada keperluan yang memang mendesak. Seperti dalam beberapa hadis, beliau menunda tidur setelah salat Isya ketika istrinya menceritakan curhat, berkeluh kesah. Itu sunnah hukumnya suami mendengarkan curhatan istri. Itu suami yang baik. Karena istri itu capek. Yang membuat istri bertambah capek karena tidak ada gaji. Kalau ada gajinya mungkin tak terlalu capek. Jadi kerja siang malam tidak ada gajinya. Jadi istri mengurusi semua urusan anak kita, rumah kita. Dia yang bersihkan, baju tidak habis-habisnya, anak pun tak ada habis-habisnya. Selalu beranak, habis-habis. Contoh. Maka istri itu capek. Maka ketika mereka curhat, dengarkanlah, duduk sebentar. Walaupun yang dia curhat itu saja, masalahnya itu saja, tapi kita tetaplah jadi pendengar yang setia. Jangan ucapkan kalimat ada sesa dekat pegang. Gimana anak ada sesa? Sebab anaknya pun ada sesa. Anaknya anak sesa, bajunya baju sesa, piringnya piring sesa. Maklum kalau mereka menceritakan ada sesa. Jadi jangan bentak istri, "Oh, usah cerita-cerita." Tampung semua kelelahan itu baik. Itu suami yang baik. Nah, jadi istri kalau sudah cerita itu lega, dia sudah pindahkan beban ke suaminya. Berikutnya suami yang sakit kepala, uang SPP anak enggak cukup, ini yang nomor 2 sudah ditagih uangnya lagi, yang nomor 3 sepedanya rusak. Habis curhat istri, kita yang tidak tahu curhat ke mana. Jadi makanya suami itu banyak pahalanya juga dengan menjadi penanggung jawab dalam rumah tangganya. Jadi Nabi jarang tidur terlambat. Habis salat Isya beliau tidur. Makanya beliau mudah bangun. Sepertiga malam sudah bangun. Nanti biasanya bersambung dengan salat subuh. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi habis tahajud tidak tidur lagi, bersambung dengan salat subuh. Maka amalan yang dilakukan Nabi adalah bersiwak ketika bangun tidur. Kemudian yaqulu zikra al-warida 'inda al-istiqat min an-naum. Nabi itu ketika sudah bangun tidur, ini urutannya tidak beraturan, kadang-kadang berzikir dulu. Di sini mau dimaksud adalah Nabi setiap kali bangun tidur selalu mengucapkan zikir. Ini
Di sini tidak disebutkan harus beraturan, tak mesti sikat gigi dulu baru zikir, bisa jadi zikir dulu baru sikat gigi. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabat yaitu Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanama, Rasulullah itu kalau mau tidur selalu mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari kalimatnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Nanti di dalam riwayat An-Nasa'i baru ada kalimat bismika Allahumma ahya wa amutu. Jadi dua-duanya boleh, boleh amutu wa ahya, boleh ahya wa amutu. Itu ketika mau tidur di malam hari. Itu pun setelah membaca doa-doa. Ini nanti diajarkan terakhir, karena prosesnya kita mulai dari bangun subuh dulu. Doa ini menyerahkan diri kepada Allah ketika kita tidur dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Aku hidup dan aku mati. Atau dibalik, dengan namamu ya Allah, amutu wa ahya, aku mati dan juga aku hidup. Jadi Muhammad ke Allah itu kalau mau tidur. Lalu disambung oleh Huzaifah, wa iza istaiqadha min manamihi, dan ketika beliau terbangun dari tidurnya qala, beliau senantiasa mengucapkan zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kata Huzaifah. Jadi Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi maksud setelah mematikan kami adalah tidur, karena tidur itu mati kecil. Kita mati tapi terbangun kembali. Makanya dalam surat Az-Zumar disebutkan ruh ada dua, ada ruh yang Allah cabut tidak pernah kembali, itu artinya kematian besar, benar-benar mati. Ada ruh yang Allah cabut lalu dikembalikan, itu ketika orang tertidur. Jadi makanya ketika tertidur itu ruh kita dalam keadaan tercabut di sisi Allah, namun dikembalikan. Sehingga ada tafsir yang menyebutkan memungkinkan pertemuan dua ruh, ruh orang yang mimpi tidur dan ruh orang yang mati, dimungkinkan untuk bertemu di dalam ayat ini. Surah Az-Zumar ayat 52 kalau saya tidak salah. Makanya kadang-kadang ada orang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Istri meninggal, suami mimpi bertemu dengan istrinya, bisa terjadi. Bisa terjadi pertemuan dua ruh. Itu izin Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi itu. Nanti dalam mimpi itu ketika bertemu istri mengatakan, kakang kawin lain, rojih kebugahan, jadi bertemu kawin lain, kata istri. Istri sampai meninggal pun masih ingat kawin lain. Jadi ini kebiasaan Nabi. Maka kita mungkin dari SD sudah tahu ini. Namun coba berfikir, berapa orang yang sudah istiqamah melaksanakan, begitu bangun lalu kemudian berzikir, duduk di kasur berzikir alhamdulillahilladzi ahyana. Dari SD sudah pelajaran ini, tapi pelaksanaannya yang susah sekali kalau tidak dibiasakan. Bahkan hari ini lebih dahsyat. Bangun tidur, yang dia pegang pertama HP. Itu langsung connect gitu. Cari HP sampai kanan kiri, langsung hidupkan wifi, langsung dia lihat isi WA. Ini gaya hidup hari ini.
dahsyat. Tidak ada doa, tidak ada sikat gigi. Makanya mendidik keluarga menjadi keluarga yang mengikuti Nabi, insya-Allah diberkahi semua keluarga itu. Memang sederhana kan Pak, tapi berat pelaksanaannya. Kemudian apalagi yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur? Beliau yamsahun nauma an wajhihi, beliau membersihkan bekasan rasa mengantuk di wajahnya. Jadi dia mengusap wajahnya. Wa yanduru ila sama', lalu beliau melihat ke arah langit. Ini memohon keberkahan dari Allah ketika memulai subuh kembali. Lalu wa yaqra'ul ayatil 'ashra al-akhirah min surati Ali Imran. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini diambil berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi wa hiya khalatuhu. Jadi hadis dari Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah makciknya, yaitu Maimunah. Sedangkan Maimunah istri Nabi. Jadi Nabi menikah dengan makciknya Ibnu Abbas. Pada suatu malam Ibnu Abbas datang bersilaturahim ke rumah makciknya ini dan beliau tidur di situ. Maka Ibnu Abbas berkata, "Faztaja'tu fi 'ardil wisada wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha." Karena rumah Rasulullah dengan Maimunah rumah yang kecil sempit, Ibnu Abbas tidur di satu sisi, Rasulullah tidur di sisi yang lain. Jadi digambarkan di sini masih berdekatan tempat tidurnya. Jadi memang dulu gaya hidup sederhana sekali. Di rumah Rasulullah bersama Aisyah yang di samping masjid Nabi, sketsa rumah yang telah dibuat miniaturnya sebelum rumah itu dibongkar, itu begitu sederhananya, sangat-sangat sederhana. Jadi cuma ada satu bilik tidur, kemudian langsung ruang tamu menyambut para tamu yang datang untuk berdiskusi dengan Rasulullah. Kamar mandi tidak ada, yang ada cuma tempayan baskom bejana untuk meletakkan air. Jadi Nabi kalau mandi ya di situ, dalam baskom itu, dalam bejana itu. Makanya tersebutlah hadis tentang Rasulullah mandi dengan cara mandi di dalam bejana tersebut. Begitu gaya hidup Nabi. Kalau WC enggak ada. WC Nabi itu di padang pasir. Jadi kalau mau buang hajat ke tengah padang pasir, jauh, lalu ditutup dengan kurma, ditutup dengan pelepah-pelepah kurma, baru Nabi buang hajat. Begitu dalam beberapa riwayat disebutkan. Sahabat begitu juga hidupnya. Jadi yang gaya buat WC dulu belum ada. WC enggak dibuat dalam rumah. Kita dengan gaya kehidupan modern hari ini, WC bahkan di dalam kamar. Dekat, hidup kita makin ke depan makin dekat dengan WC. Jadi semakin maju semakin dekat dengan WC. Aneh kan Pak? Biasa orang semakin maju semakin menjauhkan diri dari WC kan? Tapi kita tidak. Semakin maju cara berfikir, itu sudah ada macam-macam teknologi, hidup semakin nempel dengan WC. Dulu masa Nabi di padang pasir, enggak di belakang rumah, jauh ke sana. Berikutnya muncul budaya di belakang rumah. Dulu kita tahun 70-an kan di belakang rumah WC. Di rumah, kedua di rumah, enggak dalam rumah. Tahun 90-an mulai ada yang buat di dalam rumah, tapi di belakang, posisinya di dapur. Tahun 2000-an
gaya orang mendesain rumah itu WC sudah masuk ke ruang tamu. Jadi tamu sedang bertemu, bicara, tiba-tiba di dalam ada bunyi cerong, bunyi krong, bunyi ada yang menceret begitu juga. Itu didengarkan oleh tamu semuanya di tengah-tengah rumah. Di atas 2000-an gaya hidup sudah mulai memasukkan WC ke dalam kamar. Jadi langsung kamar situ ada WC. Sebenarnya ada unsur kemakruhan, karena kita keluar dari WC kadang-kadang langsung menginjak lantai kamar. Di situ kita ganti pakaian, mau solat, terinjak lagi bekasan-bekasan. Jadi sudah seperti WC. Kamar itu juga sudah seperti WC, karena dari WC nggak ada jeda, langsung di lantai kamar. Oh, kita bisa jaga, anak kita belum tentu bisa jaga. Ada hidung anak irahaki, langsung wik-wik dalam kamar. Datang kita wudu, injak lagi tempat itu. Mungkin tahun 2030 WC langsung di bawah kasur. Jadi kalau mau buat kasur juinan, bisa jadi begitu. Nah ini gaya hidup. Makanya Nabi SAW rumahnya sederhana, kecil. Kata Ibnu Abbas, dia tidur di situ malam itu. Fanama Rasulullah SAW, Rasulullah juga tidur. Hatta iza intasafa al-lail, ketika sudah berada di tengah malam, atau qablahu biqalil atau ba'dahu biqalil. Jadi Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah itu kalau sudah di tengah malam, masuk tengah malam itu hampir menjelang sepertiga malam, jam-jam 2 dan jam 3, Rasulullah istaiqadha. Rasulullah terbangun. Fajalasa, aku melihat, kata Ibnu Abbas, Rasulullah duduk. Jadi beliau ketika bangun, beliau duduk di ranjang. Jadi enggak langsung begitu bangun langsung terkepak aja. Kadang-kadang kan ada orang yang ketika bangun langsung terloncat, langsung kamar mandi kan, gitu kan. Rasulullah ternyata diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis sahih ini, beliau terduduk, bangun duduk di ranjang, duduk di kasurnya. Lalu kemudian yamsahun nauma an wajhihi, beliau menyapu wajahnya. Jadi setiap kali bangun tidur beliau usap wajahnya, diusap wajahnya, biadihi, dengan tangannya. Ini tujuan mengusap ini nanti dalam syarah hadisnya disebutkan menghilangkan bekasan-bekasan kantuk dari wajah. Termasuklah di upi, kita kan mengupi-ngupi tahi mata ni kita bersihkan. Ini sunnah. Bangun tidur tu usap wajah, bersihkan dulu ini, kemudian sampai mata nampak benar. Jadi mata sudah nampak kembali, sudah tahu mana isteri orang, mana isteri sendiri. Kira-kira begitulah. Nah, summa qara'a al-ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Nah, ini yang paling jarang kita lakukan. Rasulullah sering membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Itu bacaan Nabi ketika bangun tidur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda, barulah beliau berwudu. Fa ahsana wudu'ahu, bagus sekali wudunya. Kata Ibnu Abbas, maksud bagus bukan Ibnu Abbas yang menilai wudu,
Artinya wuduknya Rasulullah itu benar-benar dilakukan dengan pelan, dijaga dengan baik. Kata Ibnu Abbas, summa qama yusalli, barulah beliau mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Dalam riwayat Muslim saja tanpa Bukhari itu ada lafaz tambahan. Jadi masih hadis dari Ibnu Abbas. Karena begini Pak, perawi-perawi hadis ini kadang-kadang mendapatkan hadis dengan lafaz yang berbeda, dan itu manusiawi sekali, karena orang memberikan keterangan ada sedikit-sedikit beda keterangan, tapi maksudnya sama. Maka kadang-kadang kita baca hadis Bukhari, nanti ada bahasa yang sedikit berbeda di riwayat Muslim, padahal kejadiannya sama. Nah, dalam riwayat Muslim saja disebutkan oleh Ibnu Abbas, setelah Rasulullah bangun di sepertiga malam, lalu kemudian beliau menyapu wajahnya, summa kharaja fanadhara ila sama'. Beliau bangun, berdiri dan keluar dari kamarnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya keluar dari rumahnya lalu melihat ke langit. Nah, jadi fanadhara ila sama', beliau melihat ke langit. Keluar dari pintu rumah, beliau lihat ke langit, baru beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bangun dari tidurnya. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke kamar mandi, apakah beliau langsung berwuduk? Tidak. Apa amalan berikutnya? Ghassala al-yadaini salasan. Beliau mencuci tangannya lebih dahulu 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza istayqadha ahadukum min naumi, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kata Rasulullah, fala yudkhilu yadahu fil ina, jangan langsung engkau memasukkan tanganmu ke dalam bejana, hatta yaghsilaha salasan, tapi cucilah lebih dahulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu kemana dia telah memasukkan tangannya ketika tidur. Jadi maksudnya begini, kita kan sebelum berwudu, biasanya kita sebelum dikenal model keran, sebelum dikenal model air pancuran dari keran, itu kan dulu semuanya orang berwudu dengan gayung, celup ke dalam bak, macam-macam lah. Tapi sekarang masih ada menasah-menasah yang menggambarkan suasana itu, celup tangan dalam bak berwudu, kan begitu. Nah, maksud Rasulullah, jangan langsung wudu dengan mencelupkan tangan ke dalam bak, tapi cucilah dulu tanganmu di luar bejana, di luar baskom. Cuci dulu 3 kali. Itu enggak termasuk wudu. Sunnah hukumnya cuci tangan di luar bak sebelum berwudu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya sudah memegang apa. Kan malam kita tangan tidak terkontrol. Nah, kadang-kadang pukul nyamuk, tangan sudah berdarah, cungkir hidung tengah-tengah malam kan, atau cungkir telinga, pokoknya macam-macam kegiatan tangan. Ada yang garuk kurap sepanjang malam, garuk-garuk kurap, macam-macam. Jadi tangan ni sudah macam-macam kegiatan di tengah malam. Makanya sebelum berwudu, cucilah lebih dahulu tanganmu, kata Rasulullah. Sebenarnya kalau Rasulullah sudah mengatakan itu tidak mesti bagi mereka yang model berwudu dengan baskom atau bak. Yang berwudu dengan keran pun sunnah melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi dulu memang tidak memperkenalkan model keran. Tapi yang dimaksud Nabi,
waktu wudu tangan ini sudah bersih, jadi jangan cuci najis langsung dengan wudu, karena itu tidak dianggap berwudu. Ini misal contoh selain nah cicak bak jarum, langsung kita waktu wudu, kan wudu itu termasuk sunnahnya cuci tangan, wajibnya rukunnya cuci tangan kan sampai ke siku, atau cuci tangan awal itu sunnah. Langsung kita masuk wudu, ini tai ini ada kotoran, kita masuk wudu, berarti kita sebenarnya belum mulai wudu. Makanya cuci dulu najis baru berwudu. Ini juga begitu, cuci dulu tangan baru berwudu. Nah, ini sunnah ketika sebelum berwudu. Dan yang terakhir, hendaknya habis cuci tangan melakukan istinsyaq dan istinsar 3 kali. Ini di luar wudu, karena Rasulullah melakukan itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Iza istaiqadha ahadukum min manamihi, kata Rasulullah, kalau engkau terbangun dari, kalau salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, falyastansir salasa marrat, maka lakukanlah istinsar 3 kali. Nah, jadi bangun tidur sebelum wudu sunnah melakukan istinsar. Istinsar itu masukkan air ke dalam hidung, dihirup sedikit. Nah, jadi dihirup sedikit lalu diistinsarkan, diprih-prih, apa bahasa Indonesianya, dibuang kembali setelah dihirup, diprih-prih. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayashimi, karena syaitan tidur di rongga hidungnya, kata Rasulullah. Syaitan tidur di rongga hidungnya. Jadi ini maksud utama dari beristinsar. Para ulama mengatakan maksud syaitan tidur di rongga hidungnya ada 2 maksud. Bisa jadi yang pertama hakikatnya begitu, memang betul-betul syaitan tidur di sini. Nah, makanya kita akan sering menyebut congkrong, kan? Congkrong itu maksudnya azan-azan subuh ada di dalam. Nah, itu bisa jadi syaitan punuh dalam hidung. Makanya dia congkrong. Hidung-hidung waduk, ni subuh-subuh hana, azan-azan subuh hana. Itu akibat salah satu tipu daya syaitan. Atau bisa juga bermakna majazi, yang dimaksud bisa jadi bukan maksud langsung syaitan tidur, tapi ada kemalasan yang dibuat oleh syaitan. Malas bangun, itu dihilangkan dengan cara istinsar. Makanya sunnah sebelum wudu untuk melakukan istinsar. Ditambahi dalam hadis lain boleh dilakukan dengan melakukan lebih dahulu istinsyaq, berkumur-kumur dulu untuk menghilangkan bau mulut dengan air. Setelah tadi bersiwak baru istinsar. Nah, ini pelajaran pertama kita tentang amalan setelah bangun dari tidur. Nanti ke depan baru dibicarakan apa yang Nabi lakukan, sunnah-sunnahnya ketika berwudu. Jadi otomatis ini akan bersinggungan dengan pelajaran fikih untuk mengetahui kembali kesempurnaan amal kita. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan dulu dengan pengetahuan itulah amalan Nabi yang patut kita tiru ketika bangun tidur. Baik, saya berhenti di sini.